Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kami Jajaka Channel. Di video kali ini kami akan mencoba untuk membahas bagaimana cara pengujian model regresi dengan variabel mediasi. Tapi sebelum itu, kalian subscribe dulu Jajaka Channel, kemudian like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini supaya Jajaka Channel tetap eksis, tetap berkarya, berinovasi tanpa batas. Oke, kita lanjut ke dalam pembahasan. Up next. Nah, apa sih efek mediasi itu? Jadi, efek mediasi itu menjabarkan tentang pengaruh tidak langsung dari variabel independen terhadap variabel dependen yang terjadi melalui variabel mediator. Nah, variabel independen di sini disimbolkan dengan huruf X. Variabel dependen disimbolkan dengan huruf Y. Dan variabel mediator disimbolkan dengan huruf M. Dan kita sebut semuanya adalah variabel X, variabel Y, dan variabel M. Up next. Nah, kemungkinan hipotesis dari model single mediation. Jadi mediasinya cuman ada satu atau tunggal. Itu kemungkinan terdapat 3 hipotesis. Nah, hipotesis yang pertama yaitu adalah X berpengaruh terhadap M. Nah, hipotesis yang kedua, M berpengaruh terhadap Y. Dan hipotesis yang ketiga, M dapat memediasi pengaruh X terhadap Y. Seperti itu. Up next. Nah, adapun untuk pengujian efek mediasi, sebetulnya ada 3 pendekatan. Hanya di sini kami akan membahas 2 pendekatan terlebih dahulu. Untuk pendekatan yang ketiga, kita bahas di lain video, oke? Nah, untuk pendekatan yang pertama, ini dikenal dengan the causal step approach atau pendekatan causal step. Dan pendekatan yang kedua yaitu menggunakan product of coefficient melalui pengujian Sobel test. Nah, mudah-mudahan sampai sini dapat dipahami ya dan dapat diikuti dengan baik. Up next. Nah, untuk pendekatan yang pertama yaitu menggunakan causal steps approach. Di sini langkah yang perlu kita lakukan adalah membuat 3 persamaan. Yang pertama yaitu persamaan di mana menguji X terhadap Y. Itu untuk persamaan yang pertama. Persamaan kedua itu menjabarkan pengaruh X terhadap M. Jadi pengaruh X terhadap variabel mediasinya. Nah, untuk persamaan yang ketiga ini menjabarkan tentang pengaruh X dan M terhadap Y. Seperti itu. Jadi nanti ini akan menjawab dari ketiga hipotesis ini. Seperti itu. Nah, adapun M dapat memediasi atau dapat dikatakan memediasi pengaruh X terhadap Y kalau atau jika yang pertama, hasil koefisien regresi X dalam persamaan satu itu dinyatakan signifikan. Nah, yang ini nih, persamaan pertama, X itu berpengaruh terhadap Y dan dinyatakan signifikan. Artinya pengujian dapat dilanjutkan. Kalau misalkan tidak signifikan, berarti pengujian terhenti. Untuk persamaan yang kedua, hasil koefisien regresi X dalam persamaan kedua dinyatakan signifikan juga. Nah, artinya X berpengaruh terhadap M. Kalau misalkan tidak berpengaruh atau tidak signifikan, artinya pengujian terhenti. Seperti itu. Nah, yang ketiga, hasil koefisien regresi M dalam persamaan 3 dinyatakan signifikan. Yang ini nih. Jadi, M berpengaruh terhadap Y. Seperti itu. Kalau misalkan tidak berpengaruh, berarti pengujian terhenti. Nah, adapun misalkan ketiga persamaan ini dapat terpenuhi, maka kita tinggal melihat. Ya, melihat apa? Melihat yang terjadi mediasi secara parsial atau mediasi secara penuh.
dikatakan sebagai mediasi secara parsial kalau koefisien regresi X dalam persamaan 3 dinyatakan signifikan. Yang ini nih. Jadi X berpengaruh terhadap Y, maka mediasinya dikategorikan sebagai mediasi secara parsial atau partial mediation. Kalau misalkan X-nya tidak signifikan, maka dikatakan atau dikategorikan sebagai perfect mediation atau mediasi secara penuh. Sampai sini mudah-mudahan bisa diikuti, oke? Up next. Nah, pendekatan yang kedua adalah product of coefficient. Nah, pengujian ini nanti dilihat dari uji Sobel test seperti itu. Nah, di video kali ini kami akan menggunakan pengujian Sobelnya menggunakan Sobel test online ya. Jadi menurut kami ini cukup mudah untuk dilakukan. Jadi tidak menggunakan rumus-rumus secara manual, tapi kita hanya memasukkan atau menginput nilai-nilai yang diperlukan saja nantinya. Begitu ya. Up next. Nah, ini merupakan persamaan yang akan kita gunakan ketika kita akan meregresi di SPSS nanti ya, untuk melihat apakah terjadi mediasi atau tidak nantinya, seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja praktekkan ya untuk menguji ketiga persamaan ini. Nah, sebelumnya kalian siapkan terlebih dahulu data yang akan diregresinya ya. Kebetulan di sini kami sudah menyiapkan data ya, data variabel Y, kemudian variabel X dan variabel M. Silahkan kalian siapkan data kalian. Oke. Nah, ini yang akan kami gunakan. Nanti kami akan langsung menggunakan fitur sintak ya. Jadi kami tidak akan menggunakan fitur analyze, kemudian regression, linear. Kita tidak akan menggunakan fitur itu. Kita lanjut saja. Yang pertama, klik file, kemudian new, dan pilih sintak. Nah, tadi kami sudah membuat sintaknya untuk persamaan satu itu ini, regression dependent Y slash method sama dengan enter, kemudian X. Kita copy saja dan masukkan ke dalam sintaknya. Nah, apabila di sini sudah terlihat warna biru, kemudian dependennya warna merah, seperti itu, berarti sintaknya sudah berjalan, seperti itu ya. Kalian juga bisa manual ketik sendiri, misalkan regression. Ini untuk persamaan satu ya. Nah, ini yang kami tulis manual adalah untuk persamaan regresi kedua. Kemudian slash dependent, belum muncul ini. Nah, dependent, dependent, klik dependent. Untuk persamaan yang kedua adalah M, kemudian enter, kemudian slash, klik method sama dengan enter. Kita tunggu muncul, belum muncul ini. Nah, enter, kemudian X. Nah, ini warnanya masih merah untuk regressionnya, berarti itu belum bisa berjalan. Kemudian titik, baru enter. Nah, untuk lebih mudah lagi, kita tinggal copy saja sebetulnya. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, itu lebih cepat ya. Jadi tinggal yang persamaan ketiganya itu berarti dependennya betul udah Y, kemudian untuk metode enternya itu X dengan M, tinggal titik dan berubah. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, otomatis kita bisa melakukan regresi secara langsung. Persamaan ke satu yang ini X terhadap Y, persamaan kedua yang ini X terhadap M, dan persamaan yang ketiga X
dan M terhadap Y. Nah, caranya gimana? Caranya kalian blok semuanya, CTRL A, kemudian run yang ini nih. Atau kalian bisa langsung menggunakan shortcut CTRL R. Maka hasilnya akan muncul. Tuh. Sesuai dengan yang kita butuhkan ya. Dari persamaan 1 tuh ya. Kemudian ini regresi persamaan yang kedua. Dan ini adalah regresi persamaan yang ketiga. Nanti kita akan fokus ke dalam tabel koefisien yang ini nih. Untuk melihat apakah persamaan 1 berpengaruh atau tidak, signifikan atau tidak, kita bisa melihatnya. Oke? Seperti itu. Ya. Menurut kami ini lebih cepat dibandingkan kita menggunakan fitur yang analyze, kemudian regression, kemudian juga klik linear. Kita harus masukin satu-satu dependennya, kemudian X ke dalam independen, itu akan lebih lama ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Setelah hasilnya keluar, kita tinggal menganalisis ya. Menganalisis yang mana? Menganalisis yang ini, persamaan-persamaan ini ya. Apakah hasil koefisien regresi X dalam persamaan 1 itu signifikan atau tidak, kemudian koefisien regresi X dalam persamaan 2 signifikan atau tidak, dan selanjutnya sampai menghasilkan kesimpulan terjadi mediasi atau tidak, seperti itu ya. Nah, di sini saya sudah memindahkan ya untuk analisisnya. Nah, hasil analisis uji regresi yang pertama yang ini berarti oke, set. Nah, sudah saya pindahkan ya ke dalam PowerPoint ini. Kita lihat ya. Hasil uji regresi yang pertama bahwa X itu berpengaruh terhadap Y. Ya, kenapa? Secara sederhana kita langsung saja lihat ke bagian tabel sig atau signifikansi. Di sini signifikansinya dikatakan signifikan yaitu ketika signifikansinya kurang dari 0,05. Ini sudah jelas ya, sempurna 0,0000 berarti persamaan 1 dinyatakan signifikan ya, memenuhi syarat. Kemudian untuk hasil uji regresi persamaan 2 bisa kita lihat juga bahwa X itu berpengaruh terhadap M ya. X berpengaruh terhadap M dengan melihat signifikansinya yaitu 0,00 kurang dari 0,05 ya. Jadi persyaratan yang kedua itu kita bisa checklist ya. Persyaratan yang pertama juga kita checklist. Nah, kita melihat ya hasil regresi yang ketiga ya. Coba. Nah, hasil persamaan yang ketiga menunjukkan bahwa variabel mediasinya itu dinyatakan signifikan karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05 ya. Berarti dalam hasil regresi ini data yang kami gunakan berarti terdapat mediasi. Artinya M memediasi pengaruh X terhadap Y. Seperti itu. Jadi hipotesis yang tadi telah dibuat yang ini itu terpenuhi semua. Tinggal kita melihat mediasi yang terjadi itu parsial atau perfect mediation. Coba kita lihat. Tadi dikatakan parsial kalau misalkan nilai regresi, nilai koefisien regresi X pada persamaan 3 itu dinyatakan signifikan. Kalau misalkan koefisien regresi X-nya tidak signifikan, maka dikatakan perfect. Kalau misalkan signifikan, dikatakan parsial. Coba kita lihat hasilnya. Nah, berdasarkan hasil uji regresi tadi, bahwa nilai koefisien regresi X itu signifikan. Ya, variabel X-nya signifikan. Artinya, mediasi yang terjadi yaitu mediasi secara parsial dalam data regresi ini.
Seperti itu kawan-kawan. Oke, untuk menguji variabel mediasi, kita juga bisa menggunakan pengujian pengaruh tidak langsung menggunakan uji Sobel test yang telah tadi dipaparkan sebelumnya ya, yang ini. Nah, untuk pengujiannya kita langsung saja menggunakan Sobel test online ya. Di alamat ini kalian tinggal searching aja di Google, pasti akan muncul ya. Kita lanjut ke sini. Nah, adapun koefisien atau nilai-nilai yang diinput itu berkenaan dengan nilai koefisien regresi X terhadap M atau dilambangkan dengan A. Nah, kemudian untuk simbol B ini menjabarkan koefisien regresi M terhadap Y. Sedangkan SA ini standar error A yang ini. Nah, untuk SB itu standar error B yang ini, berarti X terhadap Y. Oke, kita langsung input saja karena kita tadi sudah melakukan regresi dan sudah ada hasilnya, maka kita langsung aplikasikan saja. Kita lihat berapa nilai koefisien X terhadap M yang telah dilakukan, berarti ada di persamaan kedua yang ini. Nah, untuk nilai koefisiennya adalah sebesar 0,634 yang ini nih. X terhadap M ya, persamaan kedua sebesar 0,634. Kita tinggal memasukkan saja ke dalam kolom A 0,634. Lanjut, untuk yang B berarti menunjukkan koefisien regresi M terhadap Y itu ada di persamaan ketiga yang ini, yaitu sebesar 1,210. Nah, untuk SA standar error A kita lihat kembali di persamaan kedua, yaitu sebesar 0,138 ya, yang ini nih 0,138. Untuk standar error B kita lihat kembali di persamaan ketiga, yaitu sebesar 0,265 ya, 0,265. Nah, kalau misalkan kalian sudah menginput semuanya A, B, SA, SB, kalian tinggal klik tombol calculate ya, maka hasilnya akan muncul tuh secara otomatis ya. Untuk Sobel test, kita fokus aja di Sobel test. Nilai tes statistik yang diperoleh yaitu sebesar 3,23 sekian, standar errornya 0,236 sekian, dan p-value-nya sebesar 0,0012 sekian. Nah, bagaimana caranya untuk menyimpulkan hasil ini? Ya, untuk menyimpulkan hasil ini terjadi mediasi atau tidak, ya, maka kita langsung saja lihat dari p-value-nya. Kalau misalkan nilai p-value-nya kurang dari 0,05, maka sudah dipastikan bahwa data atau variabel yang sudah kita lakukan regresi itu terjadi mediasi ya. Berarti M dapat memediasi pengaruh X terhadap Y. Berarti hal ini sejalan dengan pendekatan causal step tadi ya. Jadi ini untuk mempertegas ya, untuk memperkuat hasil dari causal step tadi ya. Ini hasilnya 0,00 kurang dari 0,05. Artinya M dapat memediasi pengaruh X terhadap Y. Seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk pemaparan tentang regresi variabel mediasi di video kali ini. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan untuk pengetesan yang ketiga, yaitu dengan menggunakan pendekatan bootstrapping ya. Untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang jelas atau malah bikin nambah mumet. Kami selaku Jajaka Channel mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.